Kenapa kita mau bertengkar tentang pilpres? Pemilu adalah pesta demokrasi. Saya ulang, pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak ada menakutkan, yang namanya pesta tidak ada menegangkan, yang namanya pesta pasti senang-senang. Tidak ada pesta itu orang mau berperang. Maka kalau orang demokrasi ini, pemilu ini, pilcaleg ini, jangan menegangkan, jangan menakutkan, tapi bergembira-gembira kita. Hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya, teman kantornya, teman kerjanya, hancur dia punya kebaikan-kebaikan itu. Maka dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Buton. Dia serobot pagarku. Dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan, tapi dia aparat, ada tembaknya. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia ambil saya punya tanah 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan banjir rumah saya, karena saya tidak punya got dan kebanjiran saya 17 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, supaya adil, ambil itu anunya, ambil itu hajinya. Sudah, habis sholat, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, Tuhan tunggu dulu. Kenapa? Saya pernah sama-sama caleg di Buton. Saya jual sawah, saya difitnah, dia sebarkan berita bohong di medsos. Akhirnya saya kalah dan tidak terpilih. Saya minta keadilan, sakit hati saya difitnahnya. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya. Habis haji, habis sholat, habis zakat, dia setor lagi apanya? Sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah di kantor Polres. Katanya mobilku hasil korupsi. Mantan-mantan saya hanya prajurit biasa. Saya difitnah, saya punya mobil, dia kira saya korupsi, padahal dia tidak tahu ada tanahku di kampung, saya jual 2 hektar beli mobil. Akhirnya 7 tahun pangkatku ditunda dan saya dikasih pindah ke Pulau Selayar. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya. Saudara-saudara sekalian, tahu ndak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu ndak siapa yang pailit rugi nanti di akhirat? Bangkrut. Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji paling sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan pergi umroh. Geleng kepala semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa? Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bingung, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bagaimana caranya kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan begini, memang hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya hancur. Hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya, teman kantornya, teman kerjanya, hancur dia punya kebaikan-kebaikan itu. Maka ketika dia setor sholatnya nanti di akhirat, ya Allah ini sholatku, datang teman kantornya, tunggu dulu, saya pernah satu kantor di kantor Bupati Buton.
Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Nah ini rebonding, saya tiba-tiba ingat ada imam pak, dia mimpin sholat. Itu kan kalau kita mimpin sholat kan orang bilang luruskan dan rapatkan syaf. Ini pak imam tadi pagi anaknya lurus keriting rambutnya. Kenapa sore langsung lurus? Nah bilang ku apai rambutmu itu nak bisa lurus? Nah bilang ku rebonding pak. Dia pergi sholat maghrib, dia bilang apa? Rebonding kasar. Coba, dia fitnah saya. Katanya anakku bukan anaknya suamiku. Saya dihina, difitnah, saya malu. Akhirnya saya berhenti jadi pegawai gara-gara fitnahnya. Allah berfirman, kalau begitu ya sudah, ambil sholatnya yang desator ini, ambil ini sholatnya. Sholatnya, ya Allah ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah di kantor Polres. Katanya mobilku hasil korupsi. Mantan-mantan saya hanya prajurit biasa. Saya difitnah, saya punya mobil, dia kira saya korupsi. Padahal dia tidak tahu ada tanahku di kampung, saya jual 2 hektar beli mobil. Akhirnya 7 tahun pangkatku ditunda dan saya dikasih pindah ke Pulau Selayar. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga di Buton. Dia serobot pagarku. Dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan tapi dia aparat, ada tembaknya. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia ambil saya punya tanah 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan banjir rumah saya karena saya tidak punya got dan kebanjiran saya 17 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, supaya adil ambil itu zanunya, ambil itu hajinya. Sudah, habis sholat, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, Tuhan tunggu dulu. Kenapa? Saya pernah sama-sama caleg di Buton. Saya jual sawah. Saya difitnah. Dia sebarkan berita bohong di medsos. Akhirnya saya kalah dan tidak terpilih. Saya minta keadilan. Sakit hati saya difitnahnya. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya. Habis puasa, habis zakat, habis haji, habis sholat, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti, saya pernah dihina, saya pernah dimaki. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini orang yang tadi hablum minallahnya baik, yang banyak amalnya, dia bilang, Tuhan bagaimana lagi caranya ini? Nah habis amalku. Dek nagaga kasih amal aku, tidak ada lagi amal kebaikan yang kumiliki. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Semua kejahatan pasti ada balasannya. Bagaimana caranya ya Allah? Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Masih ada lagi yang datang, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya. Habis amalnya, dosanya orang bertumpuk ke dirinya. Ini termasuk ibu-ibu tukang gosip. Jadi kalau ada orang hina kita, ada yang fitnah kita, ada yang cerita kejelekan kita, ada yang ngambil kita punya hak, sudah, nggak usah balas, bilang saja, baiklah, kau kasihkan nanti amalmu, saya ambil amalmu, kau ambil dosa-dosaku. Ibu-ibu yang tukang gosip, berhenti gosip. Biar hitam jidat gara-gara sholat. Kalau ibu tukang gosip, habis amalnya. Nih. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Ada lagi lewat, pakai tongi kacamata hitam baru pesek. Orang pakai kacamata kok yang sibuk. Ada lagi lewat satu, nggak serasi kudunya sama jilbabnya.
Kenapa kayak umbul-umbul? Oh, semua orang difitnah. Sampai ustadz pun difitnahnya. Bagus itu tadi penceramah, bagus, tapi saya tidak suka. Kenapa? Empat dia bahas saya semua dia kena. Semua dia hina. Nih. Ada tukang gosip sini? Ada? Tidak ada? Pret. Ada orang lewat. Dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkek itu, coba kau lihat di giginya. Dengar ayat tadi. Kenapa Allah khususkan jangan di antara perempuan, tidak dikatakan laki-laki. Perempuan menghina perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang kau hina lebih baik daripada yang menghina. Makanya kalau ada yang datang gosip, Bu, astagfirullah, jangan deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Itu ibu majelis taklim yang bagus. Apa? Suaminya rajinnya, istrinya majelis taklim, suaminya selingkuh. Lebih kita ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari suaminya. Itu majelis taklim yang bagus. Bisa ibu? Bisa. Tapi yang banyak ikut campur biar bukan urusannya, mau urus. Ya beda iyo begitu memang, padahal nak tahu itu. Ya gara iyo apa? Ini nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge, Bu? Coba lihat itu toge, selalu ikut campur biar bukan urusannya nak campuri juga. Coba lihat toge di mana-mana ada itu. Kita bikin soto Banjar ada. Pecel ada. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Makanya itu toge karena suka ikut campur, Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek gosip pagi-pagi teriaki toge nih Pertama yang perlu kita tahu, ini apa sebabnya putus persaudaraan? Apa sebabnya orang bermusuhan? Satu, untuk 2019 sekarang yang paling potensial, yang paling banyak penyebab kita berpecah belah, bermusuhan apa? Pilcaleg dan pilpres. Kenapa kita mau bertengkar tentang pilpres? Pemilu adalah pesta demokrasi. Saya ulang, pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak ada menakutkan. Yang namanya pesta tidak ada menegangkan. Yang namanya pesta pasti senang-senang. Tidak ada pesta itu orang mau perang. Maka kalau orang demokrasi ini, pemilu ini, pilcaleg ini, jangan menegangkan, jangan menakutkan, tapi bergembira-gembira kita. Coba saya kasih contoh. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pesta akikah, namanya pesta pasti senang-senang, tidak ada pesta menakutkan. Pesta pengantin, Bapak Ibu pernah pengantin? Pernah pergi pengantin? Bukan pernah, sering. Apa pernah Ibu pergi pengantin cemas? Takut? Bapak-bapak, apa pernah pergi pengantin cemas? Pernah? Pernah kalau ada selingkuhnya. Takut didapat istrinya, mati. Tapi kalau kita normal-normal, mana kita takut pergi pengantin? Tidak adalah rasanya kita pergi pengantin takut kena peluru kepalanya. Mati, hati-hati kok, masuk. Tidak ada, kenapa? Ini pesta. Maka para aktivis, pejabat, penggiat demokrasi, jangan memakai istilah perang. Ini pesta.
pesta demokrasi, kita senang-senang 5 tahun saja. Apa yang menyebabkan pemilu ini bisa ribut? Apa yang menyebabkan ini pilcaleg bisa ribut? Siapa penyebabnya? Satu, calegnya sendiri. Ini caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Bikin slogan-slogan tidak masuk akal. Siap lahir batin mewakafkan diri untuk rakyat. Halo Ibu, mestinya bersyukur ki suami tak polisi. Gara-gara suami tak polisi maka ibu menjadi wanita bayangkari. Kalau ibu tidak jadi polisi, suami tak bisa jadi tidak ada suami, maka ibu bukan anggota bayangkari tapi anggota apa? Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Bersyukur kok. Ada temanku Pak, satu kelas saya di SMA, lulus dia polisi. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama dia. Sekarang dia di Sulbar, satu bunga-bunga, reserse, pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Apa? Itu namanya sangka baik. Wahai para caleg, sudah pasang baleho, sudah sosialisasi, sudah jual sawah dengan harapan terpilih anggota DPR, ternyata tidak terpilih. Sangka baik, Allah tahu bahwa itulah yang terbaik. Kenapa? Kalau Bapak terpilih jadi anggota DPR, masuk penjara gara-gara korupsi. Sangka baik. Saya tahun 2013 ikut pilkada di Makassar, Pilwali. 10 pasang calon. Dia bilang orang dikalah ke Ustadz. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Kenapa lebih banyak? Saya tidak tahu. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Sangka buruk itu memecahkan persaudaraan. Sangka buruk itu bisa menghalau kita punya ukhuwah. Ada orang suami istri 4 tahun tidak punya anak. Di tahun kelima dia pergi ke periksa ke dokter kandungan. Langsung dokter berkata, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia senang, dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Oke, sepakat, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kaget ya. Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti lagi suamiku ini. Mulai sangka buruk sama suaminya. Datang suaminya capek-capek baru buka. Memang kau gendut. Karena suaminya gendut. Memang kau pembohong. Kenapa PLN bisa tahu? Apalagi bolong. Karena sininya hitam. Nah bilang bolong apa? Gara-gara sangka buruk, gendut bolong. Apalagi itu. Kenapa PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya cerita. Kenapa bisa dia tahu? Marah juga suaminya. Ada apa ini PLN bisa tahu ini? Dia pergi kantor PLN. Ada apa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, mohon maaf Pak, ada catatannya? Tambah marah lah dia. Dia bilang, hapus itu. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Dia bilang, boleh dihapus tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Dia bilang, kalau punya aku kau putus, istriku pakai apa di rumah? Dia bilang, ya terpaksa pakai lilin. Inilah sangka buruk. Maka berhentilah sangka buruk. Ya. 1, pemilu. 2, sangka buruk. Yang ketiga, yang bisa memecah persaudaraan kita apa? Sombong. Sombong. Apalagi yang menyebabkan orang sombong? Apa? Pangkat jabatan. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Ada anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis gayanya, tapi kasihan, tolong bantu saya, kalau bukan kita, tidak adalah saya, artinya saya, tolong dibantu saya, kasihan, bantu saya. Sekalinya terpilih, pret.
mau ketemu orang susah. Jangan sombong. Jadi wakil bupati mau sombong, jangan sombong. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wa hidayah, keluar kok. Apalagi membuat orang sombong? Pangkat jabatan, Kapolres mau sombong, jangan sombong. Dandim mau sombong, jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Tangkis mak itu pensiun. Biar sepupu kok Kapolri pensiun, mari tongkat komando serahkan ke saya. Tidak ada, Pak. Apalagi membuat orang sombong? Apa? Duit. Jangan sombong gara-gara duit. Allah marah. Belajar dari Palu. Belajar dari Donggala. Saya pernah diundang orang kaya di Palu, Pak. Kaya betul. Gempa, miskin, hidupnya di bawa tenda. Jangan sombong gara-gara kekayaan. Allah marah, dia cabut kepunya kekayaan. Oke lah, tetap kau kaya, tetap banyak duitmu, tetap rumahmu bagus, tetap rumah tabunganmu banyak. Tapi kalau Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu sehingga apa? Banyak duitmu tidak ada bisa kau makan. Banyak orang banyak duitnya tidak ada bisa dimakan, dilarang makan garam, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Saya baru-baru pulang ceramah di Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Tahu Milan, Ibu? Itu bau-bau belok kiri sedikit. Sampai 2 hari saya di sana, roti aja dikasih saya. Saya bilang sama penelitiannya, mohon maaf, carikan saya nasi. Ini perut bugis. Nggak goyang perutku kalau nggak ketemu nasi. Baru 2 hari sudah setengah mati. Ini kaya duitnya 7 miliar. Dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan gula, dilarang makan pedas. Apa dia bisa makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar, ubi bisa dimakan. Silakan Nana. Duitnya banyak, tidak ada bisa dia makan. Mobilnya 1, miliar mobilnya, tapi tidak bisa dinikmati. Siapa yang nikmati? Sopir. Mobilnya 1,5 miliar, Pak. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati, kanan kiri, rep, mati kita. Sombong. Jangan sombong gara-gara harta.